Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, puji serta syukur mari kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin Allah taufik hidayahnya, alhamdulillah bisa hari ini kita senantiasa mendekatkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Safar, Jumat terakhir di bulan Safar, di mana di bulan Safar ini ada salah satu keterangan dari kitab Tanjung Najah. Ada seorang ulama alim ma'rifah, alim kasafah, di bulan Safar ini terjadinya diturunkannya bala bencana, yaitu di Rebo terakhir di bulan Safar yang disebut Rebo Mekasan. Ini adalah momentum, ini pelajaran buat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya di bulan Safar di Rebo Mekasan yang sudah lewat, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana 320.000 bencana kalam dunia. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimahullah, agar terhindar daripada bencana musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini hadirin kaum muslimin, ternyata musibah ini terbagi dua. Ada musibah sugro, ada musibah kubro. Musibah sugro adalah musibah yang kecil, musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gempa buminya, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, kecelakaan, sakit. Itu adalah musibah yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dikatakan musibah kecil? Sebab yang namanya musibah di alam dunia, kita bisa kita tolong kepada sesama kita manusia. Apabila kita diberikan musibah oleh Allah, maka kita bisa minta tolong kepada sesama manusia, sesama makhluk. Tetapi nanti yang disebut musibah besar adalah tidak ada pertolongan lagi, saudara-saudara. Apa itu musibah besar? Antaranya musibah besar orang yang sudah diangkat di korbut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar di hadapan Allah kalau orang sudah diangkat, dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, musibah besar itu orang yang sudah tidak taat kepada perintah-perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, baik ibadah salatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, sudah tidak taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu di hadapan Allah adalah musibah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar kehidupan kita ini terjaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada musibah, baik musibah yang besar maupun yang kecil. Di antaranya kita ini harus 3 hal kita harus lakukan. Ketika di bulan Syawal ini, di awal Ramadan kemarin, kita ini disunatkan yang pertama untuk mencegah bencana bala musibah yang Allah akan turunkan. Di antaranya yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah. Setelah kita melaksanakan ibadah yang wajib, kita ini sunnah di malam itu, di malam Ramadan terakhir di bulan Syawal, maka kita ini hadirin kaum muslimin sunnah untuk sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Ini di antaranya untuk mencegah daripada bencana musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua, kalau kita ini ingin terhindar daripada bencana musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua aksiru doa. Kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita munajat kepada Allah agar terhindar daripada musibah dan bencana. Di antara salah satu doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, di salah satu hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam doanya Allah Subhanahu, dalam doanya ketika kita munajat, Rasulullah mengajarkan kepada untuk umatnya, Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa tarkis saqwa wa su'il qadha wa sama'atil a'dha. Itulah salah satu doa untuk tolak bala. Ya Allah, aku berlindung kepada musibah, bencana, bala, bencana ya Allah yang begitu berat, baik dari kecelakaannya menimpa musibahnya ya Allah, baik dari musuh-musuh yang sudah musuh-musuh muslim yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar daripada bencana dan musibah. Jadi kalau kita ingin musibah kita tidak menimpa kepada diri kita, berbanyak kita ini berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di salah satunya kita ini berdoa dengan tolak banyak. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga, agar kita ini terhindar daripada bencana musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga akhiru sedekah, dengan berbanyak bersedekah. Sebab sedekah ini kata baginda Rasul tanpa bala, sedekah ini akan mencegah daripada bencana musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencegah ini, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, mari kita sama-sama kita sedekahkan sebagian rezeki kita. Buat siapa? Buat fakir miskin, anak yatim, untuk kepentingan agama, baik untuk masjid, pondok-pondok pesantren, baik majelis-majelis taklim. Kita bantu, kita keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, baik di dalam ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, kita banyak berdoa kepada Allah, banyak bersedekah kepada Allah, melainkan kita akan terjaga daripada bencana musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, setiap musibah adalah biidznillah. Tetapi ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 157. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, maka kata Allah, qalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu datangnya oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini yang namanya musibah, kadang-kadang kalau kematian saja
Kalau kematian di masjid ramai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah yang kecil-kecil kita jarang baca. Ketika kita keseleo, ketika kita jatuh, ketika kita celaka, ketika ada musibah, bencana, kita ucapkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu adalah biidznillah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita terlupakan ketika kita diberikan musibah oleh Allah. Jarang sekali kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita sadar, hadirin kaum muslimin rahimahullah, kalau orang diberikan musibah, bagi orang-orang yang beriman kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah letaknya kita ini akan dimuliakan, kita akan diselamatkan, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang taat kepada Allah, melainkan Allah berikan bencana musibah, ini adalah merupakan ujian buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin kaum muslimin rahimahullah, kalau kita ini mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan musibah, hadapi dengan musibah dengan sabar. Ketika ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan mengamalkannya. Di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan bencana bagi kita sama-sama. Kita banyak beribadah, banyak melaksanakan salat sunat, dan banyak berdoa dan banyak bersedekah agar terhindar daripada bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Qalu wa li hadha wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.